Bapak Ibu, bahwa tempat kita hari ini di bumi ini adalah sementara. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di kerajaan Allah. Kita hidup bersama Allah. Kita harus meski tahu bahwa di bumi ini sebagai tempat tinggal sementara untuk kita ini belajar menyenangkan Tuhan. Makanya selama kita masih memiliki daging tinggal dalam tubuh ini, akan banyak kecenderungan dosa yang perlu kita benar-benar tinggalkan. Kita harus belajar pikul salib, sangkal diri setiap hari sampai real karakter Allah itu manifestasi di dalam diri kita. Diperlukan komitmen mati daging setiap hari, mematikan semua keinginan, mematikan semua hawa nafsu, mematikan semua hal yang tidak menyenangkan Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak terbuat oleh tangan manusia. Karena iman, kita percaya bahwa ketika kita ini meninggal di dalam Kristus, kita sudah disiapkan satu tempat tinggal. Bapakku di surga memiliki banyak tempat tinggal. Tuhan sudah siapkan tempat tinggal buat kita di kerajaan Allah. Nah, selama kita tinggal di bumi ini, di ayat yang kedua, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas kediaman kita yang sekarang ini. Selama kita tinggal di bumi, maunya kalau bisa, kita merindukan satu tempat kediaman yang aman, damai, tenang, tanpa penderitaan. Nah, untuk kita masuk ke dalam tempat aman tanpa penderitaan itu diperlukan. Artinya kita harus mengalami kematian secara fisik dulu, baru kita akan mencapai tempat kediaman Allah. Jadi diperlukan proses dan waktu untuk kita ini benar-benar mengerti. Karena hidup kita di dalam dunia ini benar-benar harus nurutin apa yang Tuhan mau, mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena seringkali kita Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 seringkali ngomong begini, kita daging ini seringkali melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Apa yang aku inginin justru aku tidak lakukan. Justru apa yang tidak aku lakukan malah ku inginin terjadi. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi selama kita tinggal di dalam daging ini, dalam tubuh ini, ada satu hal yang selalu bertentangan dengan Tuhan. Seringkali kita melakukan segala sesuatu yang sebenarnya dalam daging kita ini tidak kita inginin, kita kerjakan. Justru yang kita kerjakan. Kita contohnya saja gini. Untuk Tuhan dalam roh kita harus mengampuni daging, tapi susah sekali pengen balas. Jiwa pengen balas. Suruh mengampuni berat. Suruh memberi, tunggu dulu, entar dulu. Suruh puasa, malah makan. Daging cenderung untuk melakukan hal yang bertentangan. Karena di dalam daging ini perlu penundukan diri, makanya kita perlu mati daging setiap hari. Perlu mati daging setiap hari. Kekristenan itu adalah mati daging setiap hari sebenarnya. Menyangkal diri, menaklukkan kehendak, menaklukkan kemauan kepada Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Hal yang seperti ini yang orang Kristen tidak suka. Orang Kristen itu kebiasaannya senangnya ngapain? Melakukan apa yang dia senengin. Jadi bahagia. Apalagi mumpung masih bisa melakukan, kenapa enggak? Banyak orang berpikiran seperti itu. Tapi kekristenan enggak seperti itu. Kekristenan adalah kehidupan pikul salib, sangkal diri. Menyalibkan segala sesuatu yang tidak sesuai Tuhan mau. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu harus kita salibkan. Kita harus menyangkal diri kita sendiri, kita mengenakan Kristus. Ketika kita menyangkal diri dan mengenakan Kristus, kita itu belajar hidup bergandengan tangan bersama Tuhan. Kita hidup layak di hadapan Tuhan. Kita menghidupin apa maunya Tuhan. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tambah hari, kita akan masuk dalam proses dan pusat kehendak Tuhan. Dan ujungnya kita menjadi orang-orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena di dalam daging kita ini, selama kita pakai tubuh daging ini, ada peperangan. Kita kadang pingin Tuhan, di sisi lain pingin dosa. Pingin hidup kudus, pingin hidup dalam dosa.
Pengen setia malah berzina. Pengen jujur malah bohong. Terus ada sesuatu yang bertolak belakang. Nah, jiwa kita ini harus takluk tunduk kepada firman Tuhan. Supaya apa? Dikendalikan oleh manusia roh kita. Kalau manusia roh kita yang kita kasih makan setiap hari, kita pelihara, kita utamakan, manusia roh kita yang bertumbuh kuat. Jiwanya akan takluk, tunduk. Tapi kalau jiwa ini yang selalu saya sering ngomong, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, kita entertain terus, kita kasih makan terus dengan memanjakannya, lama-lama daging yang lebih menonjol. Ketika daging menonjol, hidup kita seperti orang-orang dunia. Bukankah kalau kita ini kompromi dengan dunia, hidup dengan seperti orang dunia adalah menjadi musuh Allah. Jadi orang yang tidak berkenan, gak ngerti ritme dan cara kerja Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, selama kita masih dalam tubuh daging ini, kita harus belajar pikul salib sangkal diri. Menghidupi Tuhan, menghidupi firman Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan ujungnya, kita memang harus didapati menjadi kesenangan Tuhan, kesukaan Tuhan. Sebenarnya kalau kita menjadi orang Kristen itu mau ngapain sih? Apa hanya percaya Yesus? Apa sekedar menyembah Tuhan di gereja? Apa sekedar KTP kita Kristen? Kan tidak seperti itu. Kehidupan kita sebagai orang percaya itu kan sebenarnya menghidupin firman, mempraktekannya, diserial dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hidup di mana? Di rumah tangga. Ya praktekkan firman, diserial kamu hidupin firman, telak-telak, nggak usah dipertanyakan, dihidupin saja. Karena firman itu kalau diperdebatkan tidak ada ujung pangkalnya. Merasa paling benar sini, merasa hebat sendiri. Makanya banyak pendeta saling serang satu dengan yang lain. Saya kurang suka itu. Mau pengajarannya paling hebat, doktrinnya paling hebat, ngapain dipusingin? Ketika firman semakin digali dan diperdebatkan, semakin bikin orang bingung. Tapi ketika firman itu cukup dilakukan, semakin kita mudah mengerti isi hati Tuhan. Firman itu nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu diperbincangkan, maksudnya nggak perlu diributkan, tapi cukup dilakukan. Ketika kita coba mempraktekkan hidup firman ini di dalam keluarga, kita pasti menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik. Ketika kita praktekkan di kantor, kita menjadi atasan yang benar-benar mengerti kebenaran dan nilai kerajaan Allah. Jadi bawahan karyawan juga memiliki kerajaan Allah. Kita terapkan di pemerintahan. Kita itu menerapkan nilai kerajaan Allah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ini bergaul dengan firman, sebenarnya kita itu menjadi orang Kristen itu artinya apa? Melakukan firman dalam praktek kehidupan sehari-hari. Menjadi Kristen artinya mempraktekkan kehidupan firman sehari-hari. Nah, ketika kita ini praktekkan terus, kita hidupin terus, kita bagikan nilai kerajaan Allah, kita hidupin kerajaan Allah, diserial manifestasinya dalam diri kita, manusia roh kita yang kuat. Akhirnya apa? Keinginan daging kita lama-lama hilang. Kecenderungan kita untuk berbuat dosa tiba-tiba hilang. Tapi kalau daging ini yang kita isi ya, jiwa yang kita kasih makan, ketika disakitin coba pengen balas, cari kelemahannya, kita serang personalnya, terus kita mudah tersinggung, kita mudah marah, males, suruh baca Alkitab susah malas, suruh berdoa malah tidur, suruh puasa malah cari cemilan makan. Kalau kita entertain terus, kita isi terus, kita puaskan jiwa ini, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tidak akan pernah mencapai kepuasan. Karena Alkitab ngomongkan, jiwaku ini akan puas, jiwaku yang haus dan lapar akan dipuaskan oleh Tuhan saja. Nah, Tuhan yang sanggup memuaskannya. Jiwa ini akan terus lapar ketika diisi oleh perkara duniawi. Perkara duniawi ini tidak akan pernah memuaskan jiwa kita. Dan jiwa kita ini akan puas ketika kita ini bergaul dengan Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Jiwa, rasa haus dan lapar kita ini akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri akan memanifestasikan kuasanya melalui diri kita. Tapi kalau jiwa ini kita isi dengan perkara duniawi, kelakuan duniawi, cara pandang duniawi, gaya hidup orang duniawi, lama-lama semakin menonjol menjadi orang yang benar-benar nggak ngerti kebenaran. Ujungnya menjadi orang yang menentang semua kebenaran firman Tuhan. Daging kita ini tidak bisa dikompromikan. Daging harus mutlak disalibkan setiap hari. Supaya apa? Kehendak Tuhan yang kita lakukan. Akan menjadi percuma kita menjadi orang Kristen ke gereja setiap minggu, tapi kelakuan kita itu seperti orang dunia.
sikap kita, cara ngomong kita, cara berkomentar kita, cara kita melihat orang lain, memandang orang lain, cara kita memperlakukan karyawan, memperlakukan sopir, melakukan pembantu, memperlakukan pasangan hidup. Kalau jiwa ini diisi dunia, kita akan menjadi semakin hari semakin orang egois. Harusnya jiwa ini kita benar-benar taklukkan dengan manusia rohnya, takluk kepada kehendak Tuhan, kehendak roh. Sehingga apa? Kita hidup dipimpin Roh Kudus. Orang hidup dipimpin Roh Kudus itu artinya apa? Menyalipkan semua keinginannya, kehendaknya, dan mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Ujungnya apa? Ujungnya hidup kita itu this real menjadi berkat. This real menghidupi firman Allah. Dan orang bisa melihat kemuliaan itu nyata. Jadi kekristenan bukan sekedar tempel-tempel agama di KTP. Kekristenan juga bukan sekedar menghafalkan pasal dan ayat, bukan sekedarkan minggu ke gereja. Kekristenan bukan sekedar mendengarkan khotbah, tapi kekristenan realnya adalah manifestasinya dalam menghidupi firman, dalam praktek sehari-hari, dari kantor, di rumah, di jalan, di toko, di pabrik, dimanapun saja. Kita harus praktekkan real kehidupan. Gampang nggak Pak? Nggak gampang. Dan itu diperlukan pikul salib sama kal diri sampai kita mati. Harus disempurnakan. Selama kita masih pakai tubuh jasmani ini, kita akan masih terus ngeluh. Terus pingin melakukan dosa, keinginan dosa. Terus. Tetapi ketika kita menurutin apa yang roh mau, lama-lama perbuatan daging, keinginan dosa, tabiat berdosa itu lama-lama hilang. Mulai berkurang. Akhirnya apa? Kehendak Roh Kudus, manifestasi pekerjaan Roh Kudus yang manifestasi dalam kehidupan kita. Jadi kekristenan itu bukannya sekedar meributkan pasal dan ayat, menghafalkan pasal dan ayat, tapi menghidupin firman tersebut. This real harus menghidupin firman, praktek hidup sehari-hari. Kalau tidak, kekristenan kita itu hanya rutinitas agamawi, acara agama, tapi tidak ada kehidupan. Buat apa? Ketika kita menghidupi nilai kerajaan Allah dalam praktek kehidupan sehari-hari, orang dunia bisa melihatnya. Oh, beda ya. Cara ngomongnya berbeda, cara bersikapnya berbeda, cara berkomentarnya berbeda. Kok bisa berbeda? Selalu patokannya sesuai dengan kacamata Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan pikiran Tuhan. Kira-kira orang yang Kristen yang seperti ini diurapin nggak? Pasti diurapin. Memiliki pengaruh nggak? Pasti memiliki pengaruh. Harus ke level sini. Tapi kalau kekristenan ini hanya bungkus luarnya saja, casingnya tok yang Kristen, tapi di dalamnya itu bukan Kristen, menjadi Kristen KW, Kristen palsu. Kelihatannya ngomong firman, tapi pinter ngomong doang. Kelihatannya pinter khotbah, tapi sekedar pinter khotbah saja, tapi tidak bisa menghidupin firman. Nah, ketika firman ini kita hidupin dalam praktek kehidupan sehari-hari, hidup kita itu tambah hari, semakin mendekati menyerupai Yesus Kristus, semakin diubahkan ke arah Yesus Kristus. This real kehidupan Kristenan itu harusnya seperti itu. Kehidupan real kekristenan adalah menghidupin firman. Nah, bagaimana Bapak Ibu menghidupin firman kalau malas baca firman? Itu menjadi persoalan di lain hal lagi loh. Kalau kita mau hidup real jadi orang Kristen, kita harus praktek hidup firman, menghidup firman dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jangan baca ayat untuk nyerang orang lain. Jangan baca ayat untuk khotbahin orang lain. Kalau Bapak Ibu tidak dipanggil sebagai hamba Tuhan, ya jangan coba-coba pakai ayat untuk nyerang-nyerang orang lain. Buat apa? Karena kita dipanggil menjadi orang percaya, kita belajar firman untuk kita hidupin. Baru hidup itu yang kita pakai, kita bagikan kepada orang lain. Hidup yang sudah diubahkan. Hidup yang sudah diubahkan. Jadi, kekristenan adalah menghidupin firman, praktek firman setiap hari. Dan praktek hidup firman setiap hari. Itu yang mesti kita lakukan. Itu yang mesti kita kerjakan. Ujungnya apa? Di ujungnya, kita semakin diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam kesempurnaan satu pada kesempurnaan lain. Sampai menjadi serupa dengan Kristus. Pasti dijamin. Orang seperti ini, hikmatnya luar biasa. Pengetahuannya luar biasa. Urapannya luar biasa. Dipakai nggak? Pasti dipakai. Pengaruhnya besar nggak? Pasti pengaruhnya besar. Simple kan? Jangan merengek-rengek, minta urapan sejam sebelum pelayanan. Terus seminggu sebelumnya nggak ngapa-ngapain. Itu namanya palsu. Doa palsu, pelayanan yang palsu. Hanya pingin tampil, pingin dilihat orang saja. Buat apa? Saya melihat banyak orang hamba Tuhan
coba ngomong firman, menyerang doktrinnya sesama tubuh Kristus. Buat apa? Menurut saya itu konyol menurut saya. Apa dikira dengan doktrin itu benar sesuai kehendak Tuhan? Belum tentu. Karena firman Tuhan itu dalam. Ketika kita belajar firman, tujuannya untuk satu, mengubah manusia yang di dalam diri kita ini. Dirubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Bukan untuk nyerang orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain. Di serial, baru kekristenan yang seperti ini loh memiliki dampak. Kenapa sih kok kekristenan kita selama ini nggak ada dampaknya? Sama terus dari tahun ke tahun. Bapak Ibu, kalau kekristenan Bapak itu sama dari tahun ke tahun tuh perlu dicek. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan ada yang kurang tepat. Jangan-jangan memang benar-benar ngeblank, bukan dalam jalurnya Tuhan. Kalau bertahun-tahun dampak hidup kita itu tidak ada. Omongan kita nggak ada bobotnya. Pengetahuan kita tambah cetek. Nggak ada powernya itu. Urapan, boro-boro urapan. Kalau melayani sekedar melayani. Kalau jadi orang Kristen hanya sekedar tok. Artinya apa? Kalau sekedar toh, tidak sungguh-sungguh pingin dilihat orang lain, pingin dihargain orang lain. Kita nggak perlu ngejar kok penghargaan orang lain. Kita nggak perlu ngejar pengakuan orang lain. Tapi kalau kita ini melakukan praktek hidup firman setiap hari, orang itu bisa mengakui otomatis. Karena apa? Ngelihat kehidupan dan cara hidup kita yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Ini khotbah jarang dilakukan, tapi ini khotbah penting sekali. Ini khotbah penting sekali. Dan ini saya percaya, ini khotbah akan mematikan daging. Ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, dagingmu akan hangus terbakar, bau gosong, mulai diproses, dibentuk, disempurnakan. Saya pun yang ngomong juga dibentuk dan diproses setiap hari. Semakin hari semakin diproses, diasah. Enak nggak Pak? Enggak enak. Kadang pengen nyerah, kadang ingin jerit, kadang pengen nangis. Semuanya. Karena apa? Inilah proses real kehidupan kekristenan. Makanya kehidupannya Kristen yang real, itu hidupnya nggak akan nyaman. Selalu digoncang, selalu menghadapi tekanan, selalu menghadapi masalah, selalu menghadapi problem. Tapi berkemenangan terus. Bukan berarti sedih, susah, bukan. Dia menghadapi masalah tapi bisa lewat. Tuhan ngajarin terus. Menghadapi tekanan tapi bisa lewat. Bahkan semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin diurapi, semakin hari memiliki hikmat dan pengetahuan yang besar, pengaruhnya lebih besar. Proses semakin diperbesar, semakin diurapi, semakin dipakai dengan kapasitas skala yang lebih berbeda. Kalau kekristenan kita ini ke arah sana, saya jamin kehidupan Bapak itu memberi dampak. Ngomong saja, itu ada bobot dan kuasanya. Ada urapan Allah yang mengalir, ada kuasa Allah yang mengalir. Powerful. Ujungnya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you.